Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pemikiran Klasik dan Pemikiran Baru tentang Pendidikan. Dengan anggota yaitu Roza Irmadani nomor absen 19, Ikhlas Sulamal nomor absen 13, dan Al-Arifah Rahman. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ikhlas Sulamal. Kepada Iksan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan tentang aliran klasik dalam pendidikan. Aliran empirisme, aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Aliran nativisme, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Naturalisme adalah aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman pada keindahan alam. Konvergensi, faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu tidak hanya faktor internal, sebagaimana dalam nativisme, namun juga faktor eksternal. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Pemikiran baru tentang pendidikan. 1. Pengajaran dalam sekitar. Pengajaran yang dapat dimaknai sebagai proses pengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. 2. Pengajaran pusat perhatian. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itulah, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri tentang hasrat dan cita-cita, dan pengetahuan tentang dunianya, lingkungannya, tempat hidup di hari ke depannya. Ketiga yaitu sekolah kerja. Dapat diartikan dengan sekolah kejuruan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sekolah kerja yang dimaksudkan yaitu siswa mendapat pelajaran umum dari sekolah serta juga mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan bidang yang diminati. 4. Pengajaran proyek. Pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning (PJBL) adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nomor 5, sekolah alam adalah suatu bentuk pendidikan alternatif mengenai sistem sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. 6. Pendidikan berasrama, boarding school. Sekolah berasrama adalah lembaga pendidikan yang mana sebagian atau seluruh peserta dididik, belajar, dan tinggal berasrat selama kegiatan pembelajaran. 7. Yaitu pendidikan inklusi, adalah sistem yang menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. 8. Homeschooling dan jenisnya
Pada hakikatnya, merupakan proses pendidikan terarah yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga terhadap anak-anaknya dengan proses belajar mengajar yang kondusif, baik dengan menggunakan jenis homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan homeschooling komunitas. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi kritik dan saran. Udah sampai situ aja videonya kan? Oke. Udah, nggak apa-apa, keluar lagi. Nggak apa-apa. Makasih. Udah.